Kamu salah. Dia salah. Gak salah. Pernah ketemu orang seperti itu? Yakin pernah. Atau justru kita sendiri pernah dong punya pengalaman seperti itu? Ayo teman-teman sharing dong ke pengalaman teman-teman di sini. Yes, ini adalah salah satu bias pikiran atau kesalahan cara berpikir. Ini adalah bias nomor 45 dari karyanya Rob Dageli dalam bukunya The Art of Thinking Clearly. Nah, cara menghindari ini ada di akhir video, pantengin terus videonya sampai akhir. Terdapat dua penelitian dalam bias pikir atau kesalahan pikir ini. Penelitian yang pertama adalah peneliti membuat suatu ujian kepribadian. Nah, hasil kepribadian itu tidak dinilai secara objektif, tapi secara acak. Jadi walaupun penilaian yang bagus, hasilnya tidak jelas. Kan yang mendapatkan nilai baik, dia menilai bahwa penelitian ini sangat bermanfaat dan bagus. Sedangkan yang mendapat nilai rendah, dia akan menilai bahwa penelitian ini tidak bermanfaat dan buruk. Penelitian yang kedua, yaitu dilakukan oleh Lewis dan Russell dalam jurnal manajemen pemimpinan. Dilakukan eksperimen pada 144 orang. Mahasiswa dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut terbagi dari beberapa roles atau peran, yaitu ada yang menjadi ketua kelompok atau tim leader, kemudian ada yang menjadi anggota kelompok. Dalam penelitian ini, masing-masing kelompok dinilai dengan nilai acak, artinya tidak ada nilai objektif. Dalam penelitian ini kemudian dilanjutkan, diwawancarai secara terpisah tim anggota kelompok dan pemimpin kelompok. Pemimpin kelompok akan menyatakan bahwa kesalahan nilai rendah ataupun kegagalan adalah hasil dari kinerja yang kurang baik dari anggota kelompok. Sebaliknya, anggota kelompok akan menyalahkan kinerja buruk atau nilai rendah tersebut kepada kepemimpinan dan pemimpin. Ini adalah salah satu bentuk dari bias pikir ini yang ditunjukkan dalam penelitian. Artinya semua adalah salah orang lain, bukan salah kita sendiri untuk introspeksi ataupun introspeksi bersama. Ini adalah kecenderungan manusiawi sebenarnya. Salah satu teori psikologi evolusi menilai bahwa bias ini terjadi sebagai untuk memberikan rasa nyaman atas suatu kesalahan. Hanya saja yang menjadi kendala di masa modern ini menjadi kendala yang berbahaya, terutama semakin tinggi posisi seseorang sebagai suatu pejabat atau suatu pimpinan di pemerintahan atau perusahaan, maka jika orang ini terkena bias atau kesalahan pemikiran ini, maka dia akan membawa risiko bagi orang banyak dan dampaknya sangat bersifat luas jika dia semakin tinggi. Bias atau jejak pikir ini adalah bernama self-serving bias. Artinya bias pikir ini adalah menyalahkan suatu kesalahan atau kegagalan kepada suatu faktor-faktor eksternal tanpa melihat diri sendiri. Jadi semua kesalahan adalah milik orang lain, bukan pada diri kita sendiri. Ini mempengaruhi pengambilan keputusan kita. Ya, kemudian self-serving bias ini bikin kita gagal dalam belajar dari kesalahan, sehingga kita mengulang kesalahan yang sama di masa depan. Salah satu masalah kendala lain adalah kita menjadi defensif atas kritik, walaupun kritik itu adalah kritik yang membangun. Ini mempersulit, semakin sulit kita untuk memperbaiki kualitas produk ataupun layanan yang kita miliki. Ini menjadi kendala yang bermasalah dalam bisnis ataupun pelayanan publik di pemerintahan. Ini membuat pemborosan biaya dan waktu dalam proses produksi. Karena kita terlalu berfokus pada kesalahan eksternal. Misalnya, kompetisi yang semakin ketat, pasar yang sedang turun, ataupun faktor-faktor lain. Daripada kita mengakui kekurangan produk atau sistem pelayanan kita sendiri. Sebenarnya dengan kita memahami bahwa kita punya ada kekurangan di tempat lain, itu dapat memberi nilai lebih untuk kita mengembangkan produk tersebut. Tapi di sini terjadi penolakan, karena tidak disalahkan untuk mendapatkan rasa aman. Oh, ini bukan salah saya, tapi salah orang lain, salah faktor eksternal lain. Dan itu beberapa event atau suatu kejadian dan seterusnya. Ini yang menjadi kendala dalam suatu pengembangan dan bisa menjadi bias seperti yang dilakukan oleh Richard Tolles sebagai CEO dari Bank Lehman Brothers yang bikin kejatuhan ekonomi pada 2008 silam. Self-serving bias ini sangat berpengaruh pada kehidupan pribadi, karir, ataupun belajar di sekolah atau kampus. Self-serving bias sangat erat hubungannya dengan narsisme. Tapi memang dua pokok bahasan berbeda, tetapi memiliki sisi yang erat. Bagaimana cara mencegah self-serving bias ini? Solusinya adalah salah satunya adalah mengenali dan mengakui bahwa self-serving bias itu bisa terjadi pada siapa saja, dan itu manusiawi. Karena memang itu tersimpan di dalam otak manusia untuk merasakan nyaman dalam proses evolusi, dan itu masih bertahan. Hanya saja saat kita memiliki produk, usaha, bisnis, ataupun memiliki posisi yang tinggi, semakin tinggi dan dampaknya semakin luas, kita harus sadar bahwa kita sangat rawan terdampak pada masalah ini. Sehingga dengan kesadaran ini, kita memiliki kesempatan mengoreksi tindakan kita yang salah dengan memahami bahwa ini mungkin self-serving bias, dan bisa men-stop kesalahan itu sesegera mungkin dengan dampak minimal mungkin, sehingga kita berpikir secara lebih konstruktif. Artinya kita memang salah, dan itu harus kita akui bahwa itu memang salah kita ataupun kesalahan organisasi kita, dan harus kita segera melakukan pencegahan segera mungkin.